Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa insyaallahu man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رواه مسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, sehat wal afiah, panjang usia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan langkah kita, ibadah kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita sudah berada di bulan Ramadan, bulan yang sangat dinanti-nantikan kedatangannya dan dirindu-rindukan kehadirannya, dan sangat ditangisi kepergiannya oleh para salafus saleh. Bahkan kebiasaan para sahabat, para salafus saleh menyambut kedatangan bulan Ramadan, mempersiapkan diri 6 bulan sebelumnya. Mereka berdoa sungguh-sungguh kepada Allah agar disampaikan ke dalam bulan Ramadan. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadana wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, sampaikanlah kami ke dalam bulan Ramadan, sampaikanlah Ramadan kepada kami dan terimalah amal ibadah kami. Atau yang mungkin kita sering berdoa, Allahumma barik lana fi Sya'ban, Allahumma barik lana fi Sya'ban, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Bahkan juga 2 bulan sebelumnya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, sampaikanlah kami ke dalam bulan Ramadan. Kenapa? Karena agungnya bulan Ramadan, satu-satunya bulan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan juga termasuk bulan Syahrul Siyam, Syahrul Qiyam, dan Syahrul Quran. Bulan yang banyak diisi dengan ibadah puasa, ibadah salat malam, salat tarawih, ibadah membaca Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebiasaan beliau senantiasa berzikir kepada Allah, senantiasa membaca Al-Quran, menyetorkan hafalan Al-Qurannya setiap malam Ramadan bersama malaikat Jibril alaihissalam. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, diwasiatkan kepada umatnya 2 perkara, manakala 2 hal ini dipegang selama-lamanya tidak akan sesat. Laqad taraktu fikum amrayni lan tadillu abada ma in tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnata rasulih. Aku wasiatkan kepada kalian 2 hal, manakala kalian memegangnya niscaya tidak akan sesat selama-lamanya. Pertama adalah Al-Quran, kitabullah, dan yang kedua adalah sunnah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengingatkan kepada kita yang dipanggil adalah orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Hai orang-orang beriman, taatlah kalian kepada Allah secara mutlak, jangan tanya lagi. Taatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan tanya lagi. Kemudian apa yang diperintahkan Allah sama dengan yang diperintahkan Nabi. Apa yang dilarang Allah sama dengan yang dilarang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kita. Al-Quran ini penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Bagaimana tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah yang langsung menurunkan Al-Quran. Al-Quran Allah yang menurunkan, Allah yang memeliharanya. Allah jaga keasliannya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah turunkan Al-Quran 30 juz, 114 surat, 6236 ayat sekaligus semuanya, dari Lauhil Mahfuz menuju Baitul Izzah, menuju langit dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkannya. Kemudian Al-Quran Allah turunkan melalui malaikat Jibril alaihissalam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru berangsur-angsur. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran melalui malaikat Jibril alaihissalam kurang lebih 23 tahun, 13 tahun di Mekkah, kemudian 10 tahun di Madinah, penuh dengan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan dari Allah kepada malaikat Jibril alaihissalam. Berubahlah malaikat Jibril menjadi malaikat yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijelaskan di dalam surat At-Takwir, dijelaskan dalam surat An-Najm betapa mulianya, hebatnya, kuatnya, cerdasnya malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian dia menjadi imamnya di antara para malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran kemudian diturunkan, dibacakan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berubahlah Nabi menjadi nabi yang sangat mulia. Bahkan saking mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat namanya oleh Allah. Wa rafa'na laka dzikrak, apa yang diperintah Allah sama dengan yang diperintah Nabi, apa yang dilarang Allah sama apa yang dilarang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saking mulianya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah memuji ciptaannya sendiri. Wa innaka la'ala khuluqin azim, engkau mempunyai budi pekerti yang sangat agung. Kemudian dijadikan teladan terbaik di dunia maupun di akhirat. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswah hasanah. Muhammad artinya terpuji karena teruji. Kemudian Muhammad terdiri dari 5 huruf tersebar dalam 5 surat dan dalam 5 ayat. Dalam surat Ali Imran, Al-Ahzab, Al-Fat, Muhammad, As-Saff. Kemudian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi imamul mursalin, khataman nabiyyin. Makin kita gali kepribadian Nabi, makin jauh kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya, Al-Quran Allah turunkan dalam sebuah bulan. Berubahlah bulan itu menjadi bulan yang sangat mulia. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas, bagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Apabila datang bulan Ramadan, bulan penuh dengan keberkahan, kemudian dibuka pintu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala lebar-lebar, ditutup pintu neraka rapat-rapat dan dibelenggunya para setan. Limpahan rahmat, ampunan dosa, kemudian dibebaskan dari api neraka. Itu bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Al-Quran ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan di sebuah malam. Berubahlah malam itu menjadi malam kemuliaan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, lebih hebat daripada 1000 bulan. 83 tahun plus 4 bulan. Inilah bahagianya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun usianya 60 sampai 70 tahun atau yang lebih daripada itu, tidak terlalu banyak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan seperti itu, namun pahalanya bisa menyamakan umat terdahulu bahkan lebih, karena mungkin dia melewati 10 kali Ramadan, 20, 30, 40 dan seterusnya, dan dia mendapatkan malam kemuliaan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Kemudian Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada sebuah umat. Berubahlah umat itu menjadi umat yang sangat mulia. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Karena mereka menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam hidupnya, asalkan juga ia mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran.
Kemudian Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala manakala menurunkan kepada sebuah keluarga, kepada individu, berubahlah keluarga itu, orang itu menjadi keluarganya Allah di muka bumi. Inna lillahi min ahlina minan nas man hum ya Rasulullah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai keluarga di muka bumi. Siapakah mereka ya Rasul? Mereka adalah keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ahlul Quran. Mereka yang membaca Al-Quran, mereka yang mentadaburi Al-Quran, mereka yang menghafal Al-Quran, mereka yang murojaah Al-Quran, mereka yang mengamalkan isi Al-Quran, mereka yang mendakwahkan Al-Quran ke tengah-tengah umat. Itulah keluarganya Allah di muka bumi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Al-Quran ini sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita di dalam surat Al-Baqarah ayat yang kedua, ketiga, keempat, kelima, bahwasanya zalikal kitabu la raiba fih. Tidak ada keraguan sedikit pun di dalam Al-Quran. Al-Quran ini diturunkan langsung dari Allah, bukan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al watin. Sekiranya baginda Nabi ngaku-ngaku membuat Al-Quran, maka akan dicabut urat lehernya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jikalau kalian ragu tentang Al-Quran, maka coba buat satu surat, coba buat satu ayat, niscaya kalian tidak akan mampu dan tidak akan pernah mampu. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Al-Quran ini sebagai dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian bukan saja bagi orang-orang bertakwa, solusi dalam permasalahan hidup juga ditentukan melalui Al-Quran ini. Sebagaimana hal ini terjadi di bulan Ramadan penuh dengan keberkahan. Allah mengingatkan tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas, petunjuk pula bagi manusia. Siapapun mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang Allah berikan kepada mereka, sebagaimana yang Allah kehendaki untuk mereka yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gara-gara Al-Quran berubahlah Umar bin Khattab yang tadinya membenci Nabi, bahkan mau membunuh Nabi. Sekarang kuburannya di samping Nabi, menjadi Amirul Mukminin sekaligus menjadi mertua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penuh dengan keberkahan Al-Quran ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian bukan hanya petunjuk, kemudian Al-Quran sebagai apa? Dia sebagai solusi dalam setiap permasalahan hidupan kita. Dari awal lahir dijelaskan dalam Quran, dijelaskan dalam sunnah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesulitan orang mendapatkan jodoh, kesulitan mendapatkan keturunan, kesulitan dalam mendapatkan ilmu, kesulitan dalam mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesulitan dalam hidup, musibah, azab dan sebagainya, bahkan taun, wabah COVID-19 ini bisa diselesaikan dengan apa yang kita baca, kita tadabburi, kita amalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan di dalam surat At-Talaq ayat 2, 3, 4, 5. Intinya, poinnya dalam setiap permasalahan kita, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, kalau kita tadabburi, kita hayati, kita amalkan, ini merupakan solusi setiap permasalahan kehidupan kita dari lahir sampai wafat, bahkan saat-saat goncangan sakaratul maut, bahkan saat di padang mahsyar berjumpa nanti dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijelaskan di dalam Al-Quran, dijelaskan dalam hadis sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu dekatkanlah dengan Al-Quran. Permasalahan kita akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari masalah yang kecil maupun yang besar, semua diselesaikan dengan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengingatkan tadi dalam surah Talaq ayat 2, 3, 4, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa tunduk patuh taat kepada Allah, meninggalkan kemaksiatan dan dosa, melakukan apa yang diperintahkan Allah, yaitu salah satu kewajiban kita puasa.
Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang puasa, barang siapa yang salat tarawih, barang siapa yang salat tahajud karena iman, mengharap ridha Allah sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Barang siapa yang tunduk patuh taat kepada Allah, takwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dari setiap permasalahannya. Yang dipanggil adalah orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman yang jauh merapat lebih dekat lagi kepada Allah, yang dekat lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana umat terdahulu puasa. Berarti itu hal yang mudah. Orang dahulu saja melakukan puasa. Agar apa? Allah melatih kita, menggembleng kita. Bahkan dijelaskan secara rinci di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah tentang puasa. Dijelaskan pula dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat 183 sampai 187. Kita tadabburi Al-Qur'an. Bukan hanya kita menghatamkan Al-Qur'an di dalam setiap bulan Ramadan. Bisa 1 kali, 2 kali, 3 kali, bahkan 10 kali. Imam Syafi'i bahkan 60 kali. Bukan hanya kita menghatamkan bacaan Quran yang mendapatkan pahala melimpah dari Allah, setiap 1 huruf 10 kebaikan. Bahkan kalau di bulan Ramadan lebih dahsyat lagi, bahkan orang yang puasa tak terhingga balasannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melipatkan gandakan itu pahala manakala Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Masya Allah, itu keberkahan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu solusi permasalahan kita pecahkan dengan tunduk patuh takwa kepada Allah. Dalam surah Al-Baqarah tadi ayat 183 sampai 187 tentang puasa adalah agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Dengan cara apa lagi Allah memberikan kemudahan dalam hidup kita, yaitu dengan puasa, yaitu dengan membaca Al-Quran, yaitu dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan Al-Quran ini Allah berikan solusi, permasalahan kita akan selesai. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Allah mudahkan setiap urusannya, jalan keluarnya sangat mudah. Bahkan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Rezeki belum tentu duit, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, turunan soleh dan soleha. Kemudian diberikan kemudahan, wafat dalam keadaan husnul khatimah, dimasukkan ke dalam surga, diberikan kesempatan untuk puasa di bulan Ramadan. Itu merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dzim lahu ajra. Barang siapa yang tunduk patuh taat kepada Allah, menjauhkan maksiat, terus komitmen sampai dia meninggal dunia husnul khatimah, Allah tutupi aibnya, Allah ampuni kesalahannya, Allah ganti dengan pahala, lalu dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an sebagai solusi dalam setiap permasalahan kita. Kalau ada masalah wabah Covid-19, ini permasalahan dulu pernah terjadi di zaman baginda Nabi Muhammad SAW. Ada sahabat yang bertanya, bagaimana cara menyikapinya ini wahai Rasul? Ini adalah azab dari Allah bagi orang kafir, orang yang maksiat dan dosa. Kemudian rahmat bagi orang yang beriman, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang ditimpa musibah dengan Covid-19, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan, diganti yang lebih baik lagi, diberikan kesehatan, diberikan rezeki, diberikan keturunan yang soleh dan soleha, keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Kemudian bagi mereka yang wafat, orang beriman taat kepada Allah, sabar, mengharap ridha Allah, diganti dengan pahala syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu permasalahan kita selesaikan dengan Quran dan Sunnah, takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita digembleng siang malam untuk taat kepada Allah, apalagi 10 hari terakhir di bulan Ramadan penuh dengan keberkahan. Rasulullah SAW mengajarkan wa aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya, ahyal laila, menghidupkan malamnya, wasyiddal mizar, mengecangkan ikat pinggangnya. Bahkan suami atau istrinya ditinggalkan dalam rangka i'tikaf, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk patuh taat kepada Allah, meninggalkan maksiat dan dosa, maka diberikan jalan keluar, diberikan rezeki, diberikan ketenangan dalam hidup. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita
dan jangan pernah melewati hari-hari di bulan Ramadan kecuali membaca Al-Quran, kecuali mentadabburi Al-Quran, kecuali mengamalkan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan syafaatnya melalui baginda Nabi Muhammad SAW, melalui puasa kita dan melalui Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran karena dia akan menjadikan kita penolong kita di akhirat kelak. Mudah-mudahan Allah memasukkan kita ke dalam babur rayyan, pintu pemuas dahaga bagi orang yang puasa, dan dimasukkan kita bersama Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.